masa ketika hidup terasa gelap, seolah semua cahaya telah padam. Langit terasa rendah, jalan terasa sempit, dan dada penuh sesak oleh sesal dan kecewa. Kita melihat ke belakang, menatap serpihan harapan yang pecah di jalan. Air mata jatuh tanpa aba-aba, bukan karena lemah, tapi karena begitu banyak luka yang belum sempat sembuh. Di saat-saat seperti itu mungkin kau pernah berpikir, sudah terlambat, aku sudah terlalu jauh dari jalan yang seharusnya. Aku tak pantas lagi memulai. Tapi dengarlah, kalimat seperti itu bukan berasal dari cahaya iman, melainkan bisikan gelap yang ingin menjerumuskanmu ke lembah keputusasaan. Ketahuilah, selama napas masih mengalir, selama mata masih bisa menatap langit, selama hati masih bisa bergetar mendengar nama Allah, maka tidak pernah ada kata terlambat. Di sisi Allah selalu ada jalan pulang, selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Allah bukan Tuhan yang menghukum cepat, tapi Dia adalah Rabb yang Maha Penyayang yang membuka pintunya siang dan malam bagi hamba yang ingin kembali. Tak peduli seberapa jauh kau telah melangkah menjauh, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Tak peduli seberapa dalam kau terjatuh, kasih sayangnya lebih dalam dari jurang dosamu. Dia tidak menuntut kesempurnaanmu, tapi Dia rindu akan niat dan langkah pertamamu untuk kembali. Jangan menyerah. Jangan kau pikir hidupmu sia-sia hanya karena satu atau dua kesalahan. Sebab dalam setiap kegagalan ada hikmah, dalam setiap luka ada pelajaran, dan dalam setiap air mata ada pembersihan jiwa. Bahkan Nabi pun diuji berkali-kali. Bahkan wali pun pernah jatuh sebelum berdiri tegap. Hari ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan jika kemarin adalah kehancuran, hari ini masih bisa menjadi permulaan. Syaratnya satu, jangan berhenti. Jangan menyerah, karena sesungguhnya harapan itu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi oleh keyakinan. Bersabarlah sebentar lagi. Tundukkan hatimu, sampaikan segala resahmu padanya. Sebab tak ada doa yang sia-sia, dan tak ada jiwa yang benar-benar kehilangan selama masih berharap kepada Allah. Kesempatan selalu ada di sisi Allah. Allah tidak menciptakan manusia untuk sempurna, tapi untuk belajar dan kembali. Dalam Al-Quran, betapa sering kita temukan seruannya yang lembut dan penuh kasih. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat itu adalah pelukan langit untuk hati yang retak. Ia bukan hanya janji, tapi panggilan cinta dari Tuhan kepada kita. Manusia-manusia yang sering terjatuh, tersesat, dan merasa tak pantas lagi. Tapi Allah tak menutup pintu. Bahkan saat kita lupa kepadanya, Dia tetap mengingat kita. Bahkan ketika kita berpaling, Dia tetap menunggu. Kesempatan selalu ada, tapi bukan karena kita layak. Kesempatan itu ada karena Allah Maha Pemurah. Ia memberi bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia ingin kita mengenalnya. Dan terkadang cara Allah membuat kita mengenalnya adalah dengan membiarkan kita merasa hancur dulu. Sebab di titik hancur itulah kita benar-benar sadar, tidak ada tempat kembali yang lebih aman selain ke sisinya. Mungkin kita pernah merasa gagal menjadi hamba yang taat, meninggalkan salat, meremehkan doa, larut dalam dosa, dan menutup mata dari kebenaran. Tapi selama ruh belum sampai ke tenggorokan, maka harapan itu masih ada. Allah tidak melihat masa lalu kita, tapi Dia menilai bagaimana kita hari ini ingin kembali. Bahkan seorang pembunuh 99 nyawa, ketika hatinya ingin bertobat, Allah bukakan jalan, dan ia mati di tengah jalan hijrahnya. Namun Allah tempatkan dia di sisi yang lebih dekat kepada rahmatnya. Itu bukan dongeng, itu pelajaran bahwa tak peduli seberapa gelap masa lalumu, selama kau ingin berubah, Allah akan menolongmu. Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak salahmu, tapi seberapa keras tekadmu untuk bangkit. Jangan tunggu menjadi baik dulu baru mendekat kepada Allah. Dekatlah dulu, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki hatimu. Dia yang akan tuntunmu, luruskan jalanmu, bersihkan bebanmu. Kesempatan tidak datang karena kamu hebat, tapi karena Allah mencintaimu. Maka jangan menyerah hanya karena kamu gagal hari ini. Bangkitlah walau langkahmu gemetar. Menangislah jika hatimu tak kuat, tapi setelah itu sujudlah. Sebab dalam sujud Allah mendengar lebih dekat daripada siapapun. Kamu belum terlambat. Kamu hanya sedang diuji. Dan ujian ini bukan akhir. Ini justru awal dari perjalananmu pulang kepada Tuhan. Allah
Allah tak pernah menutup pintu ampunannya. Salah satu sifat Allah yang paling agung dan indah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Sifat itu bukan hanya hiasan dalam lafaz basmalah, tapi benar-benar menjadi nafas cinta dalam setiap kejadian hidup kita. Allah tidak seperti manusia yang cepat muak, marah, atau enggan memaafkan. Allah tidak pernah menutup pintunya. Bahkan ketika kita datang membawa beban bertonton dosa, mengapa Allah tak pernah menutup pintu ampunannya? Karena Dia tahu kita lemah. Dia menciptakan kita dengan segala keterbatasan dan kelengahan. Seperti yang disebut dalam hadits qudsi, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu meskipun dosamu setinggi langit." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa luasnya rahmat Allah. Bahkan jika dosa itu sebesar gunung, setinggi langit, selama kita masih punya satu embun harap kepadanya, ampunan itu tetap bisa turun. Allah tak jemu memberi, bahkan saat kita berkali-kali mengecewakannya. Dia tidak seperti manusia yang akan berkata, "Sudah cukup, aku tak ingin lagi melihatmu." Allah tetap menanti kita bahkan ketika kita telah pergi sejauh-jauhnya. Karena itu, jangan tertipu oleh bisikan putus asa. Jangan percaya kalau ada yang berkata, "Sudah terlalu jauh, kamu tidak akan diterima lagi." Itu bukan suara dari langit, tapi jebakan dari syaitan yang ingin membuatmu menyerah dan terus tenggelam. Padahal Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, bahwa Dia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kita bukan makhluk yang diciptakan untuk bersih tanpa celah, tapi kita diciptakan dengan hati yang bisa menangis dan bertobat. Kita bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Kita adalah manusia, dan manusia terbaik bukan yang paling sempurna hidupnya, tapi yang paling sering kembali kepada Allah setelah terjatuh. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Ampunan Allah itu seperti samudera, sementara dosa-dosa kita hanyalah sebutir pasir. Namun seringkali kita sendiri yang menutup mata dan hati, mengira bahwa ampunannya sudah tak tersedia, padahal Allah sendiri yang menyuruh kita untuk tidak berputus asa. Bukankah itu bukti betapa besar kasih sayangnya? Maka jangan ragu. Meski kau merasa sudah terlalu kotor, kembalilah. Meski sudah lama berpaling, kembalilah. Allah tidak pernah bosan menerima hamba yang ingin pulang. Tak perlu banyak alasan, cukup dengan keyakinan. Aku ingin kembali kepadamu, ya Allah. Dan yakinlah, tak akan pernah terlambat untuk memulai perjalanan menuju cahayanya. Memulai lagi sekecil apapun langkahmu, Allah melihatnya. Kadang yang paling sulit bukanlah memikul beban, tapi melangkah setelah sekian lama terdiam. Kita ingin berubah, tapi dihantui kegagalan masa lalu. Kita ingin mendekat kepada Allah, tapi merasa terlalu jauh. Kita ingin memperbaiki diri, tapi malu dengan segala catatan hitam yang pernah kita ukir sendiri. Namun ketahuilah, Allah tidak menilaimu dari seberapa besar langkahmu, tapi dari keikhlasanmu untuk memulai. Bahkan jika langkah itu sangat kecil, sangat pelan, sangat rapuh, tapi bila itu jujur dari hati, maka Allah pasti melihatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi belum sempat melaksanakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa Allah menghargai niat yang paling dalam. Bahkan sebelum engkau sempat melakukan apapun, niatmu untuk berubah saja sudah bernilai ibadah. Maka jangan meremehkan langkah kecilmu. Jangan tunggu sampai menjadi hebat dulu untuk mulai. Mulailah dari apapun yang bisa kau lakukan hari ini. Walau hanya dengan satu salat yang kau jaga, satu ayat yang kau baca, atau satu air mata tobat yang kau titipkan dalam sujud malam. Allah tidak meminta kesempurnaan. Dia hanya ingin engkau terus bergerak. Jika engkau terjatuh, bangkitlah lagi. Jika engkau lalai, kembali lagi. Jika engkau terluka, menangislah di hadapannya. Sebab yang dinilai bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling setia dalam perjalanan. Ada orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi sangat dicintai di langit. Bukan karena ibadahnya sempurna, tapi karena ia terus berjuang untuk memperbaiki diri. Mereka adalah hamba-hamba yang jatuh, tapi tidak menyerah. Yang tersesat tapi terus mencari jalan pulang. Allah Maha melihat. Bahkan jika tidak ada satupun manusia yang memahami perjuangan batinmu, Allah tahu.
Bahkan ketika dunia memandangmu dengan sinis, Allah memandangmu dengan rahmat. Bahkan ketika engkau hanya bisa berdoa dalam bisik paling lirih, Allah sudah tahu sebelum lidahmu bergerak. Maka jangan remehkan awal yang kecil. Jangan tunda niat yang baik. Hari ini, mungkin hanya satu salat yang engkau tunaikan. Besok mungkin dua. Lusa, mungkin engkau sudah bisa merajut kembali keindahan iman yang dulu pernah retak. Memulai kembali tidak butuh syarat apa-apa kecuali kemauan. Dan selama engkau mau, maka Allah akan membukakan jalan. Dia akan menguatkan kakimu, menenangkan hatimu, dan memperbaiki hidupmu perlahan-lahan. Karena bagi Allah, setiap langkah kecil menujunya adalah langkah yang besar di sisi langit. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Ada banyak orang yang hari ini tak bisa melangkah bukan karena kakinya lumpuh, tapi karena hatinya terpenjara oleh masa lalu. Dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan, kesalahan yang dulu pernah terjadi, luka yang pernah ditorehkan, semuanya menumpuk seperti awan hitam yang menutup cahaya harapan. Dan tanpa sadar masa lalu itu mencuri masa depan mereka. Tapi tahukah kamu, Allah tak pernah menahanmu dengan masa lalu. Manusia yang suka mengungkit-ungkit, dunia yang suka mencaci. Tapi Allah hanya menanti kapan kau kembali. Bahkan dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut para pendosa dengan hinaan yang abadi. Dia menyebut mereka yang bertaubat sebagai orang-orang yang kembali dan memperbaiki diri. Lihatlah kisah Umar bin Khattab. Dahulu ia adalah musuh Islam. Pedang dan kemarahannya menjadi bayangan yang menakutkan bagi kaum muslim. Tapi saat hatinya disentuh oleh cahaya Al-Quran, ia menjadi salah satu sahabat paling mulia dalam sejarah Islam. Bukan karena ia tidak punya masa lalu, tapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan masa lalunya membunuh masa depannya. Lihat pula seorang wanita yang penuh dosa di masa silam, namun dengan satu tindakan kasih, memberi minum seekor anjing yang kehausan, kemudian ia bertobat, Allah mengampuni seluruh dosanya. Itu bukan kisah dongeng, itu nyata. Itu cara Allah mendidik kita, bahwa kebaikan bisa menebus kelamnya masa lalu, jika kau mau bangkit dan melangkah. Jangan biarkan masa lalu menjadi alasanmu untuk menyerah. Karena setiap orang besar pun punya masa jatuh, tapi mereka tidak duduk diam di dalam rasa bersalah. Mereka bangkit, menangis, meminta ampun, lalu berjalan dengan iman. Sebab masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus, tapi ia bisa ditebus dengan masa depan yang lebih baik. Allah tidak melihatmu dari siapa dirimu kemarin, tapi apa yang kau perjuangkan hari ini. Bahkan kalaupun kemarin adalah hari yang paling gelap dalam hidupmu, hari ini bisa menjadi awal cahaya yang menuntunmu. Dan bila engkau melangkah dengan sungguh-sungguh, Allah akan jadikan masa lalumu bukan aib, tapi pelajaran berharga yang membuatmu lebih kuat dan lebih bijaksana. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Ayat itu adalah kabar gembira bagi siapapun yang pernah gagal. Sebab kebaikan bukan hanya memperindah masa kini, tapi juga membersihkan masa lalu. Maka isilah harimu dengan langkah-langkah baru. Jangan sibuk mengutuk kesalahan yang sudah lalu. Sediakan ruang dalam hatimu untuk tumbuh. Sebab pohon yang subur hari ini mungkin berasal dari benih yang dahulu nyaris mati. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Belajarlah darinya lalu tinggalkan. Jangan terus menoleh ke belakang, karena arah hidup kita bukan ke masa lalu, tapi ke depan, menuju Allah, menuju harapan. Selama Allah masih memberi napas, itu tanda kau masih punya harapan. Selama dada ini masih naik dan turun, selama udara masih mengisi paru-parumu, itu berarti satu hal, Allah belum selesai denganmu. Napas yang masih mengalir adalah tanda bahwa kau masih diberi kesempatan. Ia bukan sekadar gerakan biologis, tapi bukti bahwa pintu harapan masih terbuka lebar. Berapa banyak orang yang sudah kembali ke tanah, yang sudah tak bisa lagi mengubah takdirnya, yang sudah selesai perjalanannya di dunia, sedang engkau masih diberi pagi untuk membuka mata, masih diberi waktu untuk memperbaiki, masih diberi malam untuk menangis dalam sujud. Itu bukan kebetulan, itu undangan halus dari langit. Kadang manusia sibuk mencari tanda cinta dari makhluk, padahal yang paling nyata adalah saat Allah masih mengizinkan kita hidup. Walau kita lalai, walau kita berdosa, walau kita sering berpaling, tetap saja Allah memberi napas, makan, minum, cahaya matahari, dan langkah kaki. Apakah itu bukan cinta? Allah memberi kita waktu bukan untuk terus menyesali yang telah lalu,
tapi untuk memperbaiki yang akan datang. Tak perlu menunggu sempurna untuk berubah. Kau hanya perlu memulai dan Allah akan melengkapi langkahmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membuka tangannya pada malam hari, agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat, dan membuka tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat, hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah kasih sayangnya. Setiap siang dan malam Allah terus menanti siapa saja yang ingin kembali. Ia tidak menutup pintu, kecuali jika kau sendiri yang memilih untuk tidak mengetuknya. Tak perlu malu jika kau baru ingin memulai sementara usia telah berjalan jauh. Tak perlu ragu jika langkahmu masih goyah. Allah tidak menilai cepat atau lambatnya, tapi ketulusanmu. Dan selama napas masih dikandung badan, itu artinya harapan masih hidup dalam genggaman. Mungkin hari ini belum ada perubahan besar, tapi cukuplah engkau bisa berkata, "Ya Allah, aku ingin kembali." Satu kalimat itu saja cukup untuk membuat langit tersenyum dan rahmat Allah turun, sebab tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada langkah menuju Allah yang tidak dibalas dengan lembut. Maka jangan menunggu, jangan menunda, jangan menanti waktu yang sempurna, karena waktu yang paling sempurna adalah saat ini. Waktu di mana Allah masih memberimu hidup. Waktu di mana jiwamu masih bisa bergetar saat namanya disebut. Dan itu sudah cukup untuk menjadi awal dari segalanya. Jangan menyerah. Kau masih punya harapan. Karena selama Allah masih memberimu napas, berarti Allah masih percaya kau bisa menjadi hamba yang lebih baik. Selama ada Allah, tak ada kata terlambat untuk bahagia. Kita terlalu sering mengira bahwa bahagia hanya milik mereka yang hidupnya sempurna, yang tak punya masa lalu kelam, yang langkahnya lurus tanpa celah. Tapi itu keliru. Bahagia bukan tentang masa lalu, tapi tentang arah hati hari ini. Dan selama arahmu menuju Allah, maka bahagia itu akan menemukan jalannya sendiri. Allah tidak pernah meminta kita menjadi hamba yang suci, tapi menjadi hamba yang mau kembali. Dia tak menilai seberapa besar kesalahan kita, tapi seberapa dalam niat kita untuk berubah. Maka tak ada alasan untuk menyerah. Tak ada alasan untuk merasa terlambat. Karena selama ada Allah, selalu ada jalan pulang. Dunia boleh memandang rendahmu. Orang-orang boleh berkata engkau tak akan berubah, tapi pandangan manusia bukan takdir. Yang menentukan hidupmu bukan lidah mereka, tapi kehendak Allah. Dan Allah telah berjanji dalam firman-Nya, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Itulah pelukan paling lembut dari langit, bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari semua dosamu, semua kegagalanmu, semua luka yang pernah kau bawa. Engkau hanya perlu satu hal, berani melangkah. Hari ini, detik ini, jadikan sebagai titik balik. Tak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang paling sempurna adalah ketika hatimu mulai merindukan Allah. Jangan menyerah, kau belum selesai. Hidupmu masih panjang, dan selama ada Allah, tak ada kata terlambat untuk kembali. Tak ada kata terlambat untuk menjadi baik. Tak ada kata terlambat untuk bahagia. Pulanglah, Allah masih menunggumu.